Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Anjani Putri, mahasiswi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kami sedang melaksanakan PLP 1 atau pengenalan lapangan sekolahan. PLP 1 merupakan tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidik di satuan pendidikan. Selain itu juga PLP 1 merupakan salah satu mata kuliah yang ada di semester 5 FKU Hamka. Tujuan pelaksanaan PLP 1 adalah untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, pengelolaan sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah tersebut. Pada PLP 1 kali ini, kami berkesempatan untuk melakukan kegiatan PLP 1 di SDN Cibubur 01. SDN Cibubur 01 beralamat di Jalan Masjid Fathul Gofur, RT 02 RW 04, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. SDN Cibubur 01 berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi dan luas bangunan seluas 896 meter persegi. SDN Cibubur 01 didirikan pada tahun 1969 oleh Bapak Sudari dan Pak Marto. Pada tahun 1995 terjadi perombakan total lalu dibangun 3 lantai. Dan pada tahun 2019 SDN Cibubur 01 melakukan perbaikan di bagian atap. SDN Cibubur 01 juga sudah berakreditasi A. SDN Cibubur 01 terdiri dari 3 lantai yang berisikan 17 ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, TU, musola, UKS, perpustakaan, lapangan, dan di setiap lantai memiliki toilet untuk siswa. Pada kunjungan hari pertama, yaitu pada tanggal 27 September 2021, kami diantar oleh Ibu Darmawati selaku dosen pembimbing kami dan langsung disambut hangat oleh Bapak Miftah selaku Kepala Sekolah SDN Cibubur 01. Setelah berbincang cukup lama mengenai tujuan dan maksud kami datang ke sekolah, Bapak Kepala Sekolah mengajak kami mengelilingi sekolah untuk melihat-lihat keadaan sekitar sekolah. Setelah berkeliling melihat kondisi sekolah, kami langsung melakukan wawancara dengan Bapak Miftah. Di tengah wawancara berlangsung, sayangnya Bapak Miftah kedatangan tamu dari Dinas Kecamatan. Dan akhirnya, wawancara dilanjutkan oleh Bapak Mariana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Menurut Pak Mariana, secara umum sebelum adanya pandemi ini, karakteristik umum peserta didik adalah membiasakan sopan, santun, senyum, salam, dan sapa, menjaga kebersihan, berakhlak karimah, dan sebagainya. Selama pandemi, karakteristik peserta didik berubah. Perubahan tersebut terjadi misalnya pada beberapa siswa terkadang telat melakukan absen. Menyikapi perubahan sikap tersebut saat orang tua melaporkan masalah terkait perubahan sikap siswa ke bidang kesiswaan. Setelah itu bidang kesiswaan mencatat dan membuat laporan, lalu pihak sekolah melakukan home visit untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan sikap siswa dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Pak Mariana mengatakan bahwa struktur organisasi di SDN Cibubur 01 selama pandemi tidak mengalami perubahan. Beliau juga mengatakan pada umumnya fungsi kepemimpinan penanggung jawab yang utama adalah kepala sekolah. Selain itu, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan membantu masalah kesiswaan dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum bertanggung jawab penuh dalam penyusunan kurikulum. Selama pandemi, monitoring yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN Cibubur 01 adalah dengan selalu melaksanakan evaluasi setiap minggu menggunakan Zoom meeting. Pak Mariana mengatakan bahwa penambahan peraturan dan tata tertib sekolah terjadi karena adanya peraturan dari dinas, salah satunya tidak boleh memaksa siswa untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang terbatas. Pada kegiatan seremonial formal di sekolah, Pak Mariana mengatakan saat perpisahan kelas 6, pihak sekolah hanya mengundang 4 siswa sebagai perwakilan untuk menjaga protokol kesehatan.
Untuk 17 Agustus sendiri di masa pandemi, sekolah meminta siswa untuk menonton televisi upacara penaikan bendera dan penurunan bendera. Sebagai buktinya, siswa menggunakan seragam, difoto, dan nanti dikirimkan kepada wali kelas. Pak Mariana mengatakan bahwa sebelum pandemi, kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan lancar. Banyak kegiatan ekstrakurikuler yang menonjol seperti pencaksilat, paduan suara, seni tari, dan bola basket. Selain itu, kegiatan kokurikulernya adalah biasanya siswa kelas rendah yang belum pandai membaca akan diberikan jam tambahan. Selain itu, untuk anak kelas 6 yang akan mengikuti ujian biasanya akan diberikan pendalaman materi. Dalam praktik pembiasaan positif, Pak Mariana mengatakan bahwa sebelum pandemi ini, praktek-praktek dilakukan adalah salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan tentunya menjaga kebersihan sekolah. Pada kunjungan hari kedua, yaitu pada tanggal 29 September 2021, kami berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Niken Azari Rubianto SPD selaku Guru Pamong SDN Cibubur 01. Bu Niken mengatakan bahwa KBM selama pandemi ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan berbagai macam platform, dengan tatap muka secara daring melalui Zoom seminggu 2 kali dan juga platform lain, tentunya dengan persetujuan dengan pihak wali. Platform yang digunakan Bu Niken dalam KBM adalah Zoom, Google Meet, WA Group, Google Classroom, Google Form, Quizzes, Word Terms, dan lain. Penilaian yang dilakukan Ibu Niken dalam pembelajaran daring yaitu penilaian setiap hari diadakan dengan pengumpulan tugas maksimal pada jam 12. Untuk UTS dan UAS dilakukan melalui platform Google Form dan diawasi melalui Google Meet. Untuk penilaian sikap dan karakter biasanya Ibu Niken mengkomunikasikan dengan orang tua. Dan jika permasalahannya agak rumit, biasanya Ibu Niken melakukan home visit. Bu Niken mengatakan bahwa kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring ini biasanya kalau ada anak yang broken home atau orang tua yang sibuk bekerja semua sehingga anak tidak terpantau. Dalam mengatasi kendala tersebut, Bu Niken turun langsung mengunjungi rumah anak tersebut menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Berkoordinasi dengan keluarganya menanyakan perihal bagaimana kesehariannya di rumah. Jadi setelah mengetahui masalah apa yang terjadi, Bu Niken langsung menyelesaikan masalah tersebut. Selain menyampaikan kendala apa yang terjadi dalam pembelajaran daring, Ibu Niken juga menyampaikan dampak positif yang terjadi di dalam pembelajaran daring. Beliau mengatakan jadi tahu teknologi apa yang kira-kira sangat berpengaruh untuk anak-anak. Bila anak sudah merasa tidak semangat dan bosan, biasanya Ibu Niken ini menggunakan permainan-permainan, tidak hanya belajar saja. Selain itu juga Ibu Niken biasanya menggunakan aplikasi yaitu Quizzes dalam permainan tersebut. Dalam memberikan motivasi kepada siswa, Ibu Niken ini memberikan motivasi pada saat Google Meeting, seperti menanyakan kabar siswa, bagaimana keadaannya, kemudian beliau memberikan motivasi di akhir. Selain itu juga beliau memberikan motivasi siswa dengan cara mengirim pesan kepada siswa secara individu. Pada saat itu kami juga berkesempatan untuk melihat pembelajaran tatap muka perdana yang dilaksanakan di SDN Cibubur 01. Sekian pemaparan laporan hasil wawancara yang telah kami laksanakan pada kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SDN Cibubur 01. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.